Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'affi ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan dari dosen PKM UNM Makassar yang dalam hal ini Pak Rijal beserta rombongannya. Selamat datang, mudah-mudahan Pak Rijal beserta rombongan ini sehat-sehat di Malino sampai kembali ke rumah masing-masing. Insyaallah kita terlaksana dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu para kepala sekolah, 25 kepala sekolah yang sempat hadir pada kesempatan ini se-Kecamatan Tinggi Moncong. Lebih khusus pada Ketua K3S, langsung saya perkenalkan Pak Ketua K3S Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Pak Salam. Kebetulan beliau tempat tugasnya dalam Malino Kota ini ada SD Center Malino. Iya. Sekretarisnya belum datang, lagi di Limbu kalau tidak salah, ini nginapnya di Limbu. Insya Allah sebentar mulai rapat. Terus terima kasih tuan rumah di lokasi SD 2 Malini yang telah memfasilitasi tempat ini, Ibu Haja Nurhida. Silakan berdiri Bu, kepala sekolah SD 2 Malini di belakang kepala sekolah. Dan teman-teman semua, pertama-tama tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya lah diberi kesehatan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bertemu di tempat ini yang mana dari pihak UNM PKM berkomunikasi dengan kami melalui Bapak Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, diteruskan kepada kami. Dan kami mengiyakan tempat dan waktu pun beberapa kali ditunda Pak ya, karena pandemi ini. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana dan ini hari kedua. Kemarin virtual, beberapa teman-teman kepala sekolah sempat bergabung kemarin. Saya hanya mengikuti virtualnya di jalan, tidak selesai Pak Dekan bicara, saya left dari kegiatan. Keluarnya karena sudah tidak ada lagi jaringan, sudah masuk daerah Parangloe. Tapi alhamdulillah tidak mengurangi rasa hormat kami, sampaikan salam kami kepada beliau. Kami akan memfasilitasi kegiatan ini dengan baik, mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan semua. Salam dan salawat tercurah kepada Ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, Nabi jadi panutan kita semua sampai pada akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, di ruangan ini, termasuk umat golongan yang diakui di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, permohonan maaf saya Pak Rijal beserta teman-teman, dosen, ibu dosen dari UNEM. Saya terlambat hadir. Ada dua tamu pagi ini yang sangat penting juga buat kami. Satu sementara di jalan, satu masih ada di rumah. Saya bilang tunggu beberapa menit, mungkin 30 menit saya balik lagi untuk berkomunikasi, berbincang-bincang. Pasti ada hubungannya dengan pendidikan. Harapan saya adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rijal beserta rombongan yang telah melirik Kecamatan Tinggi Moncong, melirik teman-teman kepala sekolah dalam rangka kenaikan pangkat ini. Yes. Untuk itu, jadi hari ini beliau akan memaparkan bagaimana metode, teknik, cara yang ditempuh untuk teman-teman tidak mandek di kepangkatan, termasuk mungkin saya. Saya mungkin sudah di 2021 atau ini Oktober sudah mulai juga untuk lanjut di 4B. Oleh sebab itu, harapan kedua, Bapak Ibu para kepala sekolah ikuti kegiatan ini dengan seksama, dengan baik. Mudah-mudahan berpengaruh positif
pada karir Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Pak Rijal serta rombongan. Sehat melaksanakan tugas kita hari ini. Dan terakhir, kegiatan ini kita laksanakan mengikuti protokoler kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan disiapkan hand sanitizer. Insya Allah berberkah pertemuan kita dan kita semua bebas dari virus corona yang sangat menjadi momok buat kita, menghalangi tugas-tugas kita, tapi kita komitmen, kita akan mencari celah di mana celahnya kegiatan bisa terlaksana demi kemajuan peserta didik kita, karena ujung-ujungnya ketika kompetensi teman-teman kepala sekolah bagus, pada muaranya nanti berimplikasi besar pada teman-teman anak-anak kita di peserta didik. Ini Pak, saya sampaikan selama berkegiatan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memasuki kegiatan kita pada hari ini. Jadi rencana kegiatan kita pertemuan tatap muka hanya hari ini, namun kedepannya kita akan lakukan mungkin dengan diskusi dalam bentuk daring atau seperti apa. Karena seharusnya kita sering ke sini, tanda kutip mungkin 2 sampai 3 kali, tetapi karena situasi pandemi, jadi kami di Makassar itu Bapak Ibu sekedar informasi, keluar Makassar saja itu kami ketakutannya luar biasa. Ya kemarin saja kami baru masuk kampus untuk virtual. Jadi selama diskusinya itu di rumah pakai Zoom, pakai ya via WA dan semacamnya. Tapi banyak juga yang membandel. Jadi kita nggak tahu seperti apa itu. Tapi itu bukan menjadi halangan kita untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kegiatan ini saya diskusi dengan Pak Korwil sudah beberapa kali, malah sudah 1 bulan lebih ya. Tapi terus ditunda karena pandemi. Jadi baru hari ini baru bisa kita tatap muka. Nah, untuk kegiatan kita hari ini ada beberapa sesi yang kita akan lalui. Yang pertama adalah tadi pengantar dari Bapak Korwil sudah kita lalui. Kemudian yang kedua adalah kegiatan kita terkait dengan penelitian tindakan sekolah, bagaimana cara menulis, praktik baik di dalam menulis PTS ini. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan tentang bentuk dan seperti apa pelaporan dari penelitian tindakan sekolah. Jadi kalau kita membuat penelitian, tentunya kita akan membuat laporan hasil penelitian kita. Itu yang kita akan lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah istirahat, dan terakhir adalah penjelasan tagihan kegiatan. Jadi kami akan menagih kegiatan, tapi bukan menagih bahwa seperti apa, tetapi kita istilahnya di sini di manual acara kami adalah tagihan kegiatan. Dan terakhir adalah penutup. Jadi rencana kegiatan kita berakhir pukul 13 ya. Ya. Paling lama pukul 13. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kalau tidak ya kita salat baru kita lanjut sedikit. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, untuk lebih mempersingkat waktu sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Jadi di samping kanan saya ini Bapak Dr. Ardiansa, SIP MPD. Beliau adalah dosen administrasi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, dan sekaligus sebagai Sekretaris Pusat Pengembangan dan Pelatihan Kepala Sekolah Universitas Negeri Makassar. Nah, kemarin beliau juga menjadi sekretaris kegiatan pemuatan kepala sekolah untuk wilayah 8 kabupaten, ya seperti itu. Kemudian ini yang paling cantik yang kami bawa, karena sendiri perempuan. Beliau adalah Ibu Irmawati. Beliau orang tua. Sebenarnya beliau yang tunjuk ini Malino. Jadi saya bilang kalau begitu kita ke Malino. Bilang itu
tolong kegiatan-kegiatan begini dibawa juga ke Goa. Nah, beliau adalah dosen juga di jurusan administrasi pendidikan sama dengan Pardiansa. Kemudian ini satu Pak Jamal, beliau adalah admin kami di Prodi. Istrinya orang tua, justru istrinya orang tua, orang Paraloy. Ya. Kalau beliau orang Sinjai Barat, jadi kalau dia pulang kampung lewat sini. Saya tadi tanya-tanya, kalau pulang kampung lewat mana? Lewat Malino. Oh, berarti rumahnya di perbatasan mungkin. Ya, seperti itu. Nah, kalau saya sendiri Bapak Ibu, saya Samsul Rijal Basri, biasa dipanggil Rijal, juga dosen di jurusan administrasi pendidikan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekedar informasi, kalau Bapak, saya lupa tadi, Pardiansa ini adalah trainer penyiapan calon kepala sekolah. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Untuk menghabiskan waktu, kita masuk ke acara inti kita hari ini, yaitu terkait dengan seperti apa penelitian tindakan sekolah. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, Om Swastiastu, salam namo buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Koordinator Wilayah Pak Amran Aziz atas kesediaan beliau selaku mitra di dalam kegiatan PKM ini memfasilitasi waktu dan tempat kepada kami untuk mengaplikasikan sedikit banyaknya apa yang sudah kami terapkan di dunia kampus untuk diamalpraktikkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam salah satu tema yang akan kami laksanakan pada hari ini adalah pelatihan bagi kepala sekolah dasar dalam penyusunan atau penulisan penelitian tindakan sekolah. Ya. Saya kira Bapak Ibu sebagian kemarin sudah mengikuti melalui virtual ya pembukaan kegiatan PKM ini. Dan saya kira ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan sangat penting? Mengingat sekarang tuntutan kepala sekolah ya. Tuntutan bagi kepala sekolah ini makin hari sampai ke depannya itu semakin tinggi. Kenapa semakin tinggi ya? Karena mengikuti peradaban kemajuan iptek yang begitu besar. Tuntutan iptek inilah yang mendorong kita kepala sekolah itu sebagai figur atau garda terdepan di sekolah untuk lebih capable, lebih mampu meningkatkan kapasitas maupun kompetensinya. Nah, di dalam kebijakan terkini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harapan pemerintah ke depannya kepala sekolah itu mampu menggerakkan semua lini. Ya, salah satunya adalah bagaimana menciptakan guru penggerak. Tidak akan mungkin tercipta ada guru penggerak kalau yang membina sendiri guru-guru itu tidak mampu menggerakkan. Ya, saya kira Bapak Ibu pernah mendapatkan bekal di dalam pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah ya, yang baru-baru ini yang kemarin dilaksanakan selama kurang lebih 7 hari perangkatan ya efektifnya. Itu Bapak Ibu sudah dilatihkan materi supervisi dan materi manajerial atau aspek-aspek yang terkait dengan tugas-tugas manajerial, dan terakhir pada materi yang dikemas dalam bentuk kepemimpinan. Nah, kepemimpinan perubahan. Bisa dipahami ya
kepala sekolah ini kalau kita latih, guru-guru maupun kepala sekolah kalau kita latih itu sama halnya kita tuh menggarami lautan. Artinya mereka sudah paham, mereka sudah memahami apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus kerjakan. Tetapi paling tidak di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini yang paling penting adalah bagaimana menstimulasi, ya, menstimulir ya, supaya para kepala sekolah itu mau berbuat. Jadi kata kuncinya ada pada sebenarnya niat dan motivasi. Nah kalau ini sudah terpenuhi, saya kira untuk belajar jauh itu akan lebih mudah. Dan saya kira untuk slide pertama ini, saya kira Bapak Ibu sesuai dengan manual acara yang dibacakan tadi Pak Ketua PKF Pak Rijal. Tema pertama kita itu adalah bagaimana kita di dalam menangkap isu-isu terkini ya di dalam sekolah maupun di lingkungan kita ya sekitar kita itu di dalam menyusun tema prioritas dalam penelitian tindakan sekolah dan penulisan praktik terbaik atau best practice. Best practice itu artinya pengalaman ya, secara empirik yang kita dapatkan itu dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah atau KTI. Nah ini yang seperti saya sampaikan kemarin di pembukaan ya, permasalahan yang sangat klasik, permasalahan yang sangat umum. Tidak saja mengembangkan karirnya. Pengembangan karir itu kan lalu sekarang semuanya berbasiskan bukti. Ya, kan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau naik pangkat kan namanya DUPA, daftar usulan penilaian angka kredit. Nah, DUPA ini tidak serta-merta menjadi jaminan Bapak Ibu langsung ya, semua diperiksa, SK Bapak Ibu diperiksa, kemudian perangkat-perangkat pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat itu juga diperiksa, mulai dari silabus, ya, mulai dari silabus, kemudian turunannya ke RPP, kemudian bahkan aja sampai dengan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, semua diperiksa. Kemudian satu hal yang sangat penting ya, yang paling mahal nilainya di dalam lampiran DUPA itu adalah karya tulis ilmiah. Nah ini yang saya katakan tadi adalah penyakit klasik yang mendera kita semua. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua di sini ya, setelah lepas dari kami melepas dari tugas pengabdian kepada masyarakat pada pagi sampai siang nanti, sedikit banyaknya itu akan memunculkan minat maupun motivasi untuk mau menulis. Ya. Motivasinya dulu yang kami mau kembangkan dari diri Bapak. Itu motivasi rendah, kurang percaya diri, itu kurang percaya diri. Nah ini yang harus kita benahi. Ini yang kita harus sembuhkan dulu ya, atau yang kita tumbuhkan di dalam diri. Ya, tujuan penelitian tindakan sekolah saya kira Bapak Ibu sudah sama-sama kita pahami ya, bahwa di dalam tujuan penelitian tindakan sekolah itu dilakukan di dalam rangka memecahkan masalah-masalah praktis, baik itu pada bidang akademik maupun pada bidang manajerial ya. Jadi termasuk juga adalah di sini pengawas ya. Jadi PTS itu sebenarnya sasarannya ada dua, yaitu bagi kepala sekolah maupun pengawas. Apa substansinya? Substansinya itu adalah yang terkait dengan tugas-tugas supervisi ya, pengawasan maksudnya, baik itu yang akademik maupun
manajerial. Next Pak. Nah, bagaimana tujuan penulisan praktik terbaik? Jadi tujuan di dalam best practice itu baik untuk kepala sekolah maupun pengawas sekolah sebenarnya adalah untuk mengungkap bagaimana rancangan atau desain, ya, kemudian proses hasil pelaksanaan tugas keprofesian yang telah dilakukan sebelumnya yang dipandang berdampak positif di lapangan. Jadi artinya tujuan dari best practice ini adalah bagaimana Bapak Ibu sebenarnya mengartikulasikan, artinya menuangkan apa yang menjadi ide-ide atau gagasan yang Bapak Ibu dapatkan, ya, ide-ide yang biasanya muncul, biasanya itu ide-ide wahana atau sarana bagi Bapak Ibu untuk melakukan pemecahan masalah atau problem solving. Bapak Ibu kan setiap tahun kan ada namanya evaluasi, ya, diri sekolah, ya, EDS. Dari 8 standar nasional pendidikan, ya, isi, kemudian proses, kemudian kompetensi lulusan, kemudian penilaian, kemudian sarpras, kemudian standar tendik, kemudian standar pengelolaan, ya, 8 standar. Semuanya ini kan memiliki indikator-indikator, ya. Saya kira kalau yang bagi lulusan alumni dari program penyiapan calon kepala sekolah, ada yang dari lulusan catur? Oh, semua penguatan, ya, sorry, ya, penguatan kepala sekolah. Nah, ya, ada. Kalau di penyiapan itu memang kepala sekolah itu calon kepala sekolah itu dilatihkan, ya, melalui rencana tindak kepemimpinan namanya RTK. Nah, RTK itu selalu basisnya adalah EDS, evaluasi diri sekolah, dengan AKPK, analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Itu basisnya. Nah, yang paling penting itu adalah bagaimana Bapak Ibu dari 8 standar itu melihat indikatornya mana yang lemah. Dari yang lemah-lemah inilah yang nanti akan Bapak Ibu tuangkan ke dalam ide-ide atau gagasan yang dikemas dalam KTI, karya tulis ilmiah. Atau kita sebutkan kalau bagi guru adalah penelitian tindakan kelas, kalau Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas adalah penelitian tindakan sekolah. Ya. PTS itu jauh lebih besar makronya. Kalau PTK itu hanya mikronya, berada dalam dimensi atau ruang kelas yang terkait langsung dengan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu luas karena selain pembelajaran juga manajerial, makanya disebut dengan penelitian tindakan sekolah. Saya kira seperti itu. Next Pak Ijak. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengetahui tujuan dari penulisan dari penelitian tindakan sekolah itu, maka perlu Bapak Ibu sebenarnya mengetahui sebenarnya apa bentuk permasalahannya. Masalah-masalah apa yang sebenarnya yang harus kita ketahui atau kita tangkap. Saya kira PTS itu banyak sudah dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Beberapa di antaranya itu sudah dipublish, ya, sudah dipublikasikan baik dalam bentuk laporan, kemudian dijurnalkan, ya, artikel jurnal maksudnya, kemudian dalam dokumen web maupun blogger. Jadi banyak bentuknya. Namun permasalahannya apa sekarang? PTS yang dipublikasi baik kepala sekolah maupun pengawas itu sebenarnya lebih berfokus kepada bidang supervisi akademik daripada supervisi manajerial. Jadi hanya lebih banyak menyentuh persoalan-persoalan yang ada di ranah akademik. Persoalan-persoalan yang ada di dalam ranah manajerial itu sangat sedikit, bahkan nyaris tidak tersentuh. Padahal hakikatnya PTS itu harus seimbang. Kalau dia lebih banyak nuansanya akademik, dan potret pengetahuan praktis dalam kedua bidang pengawasan tersebut dapat diperoleh lebih lengkap. Saya kira Bapak Ibu
ketika sedang melaksanakan tugas selaku supervisor ya, membantu dan membina tugas-tugas keprofesian guru, itu juga harus fokus kepada tugas-tugas yang ada di dalam tugas manajerial. Ya, saya kira itu. Jadi sepintar-pintarnya lah kepala sekolah ketika juga melaksanakan supervisi itu lebih banyak membina dan membantu guru-guru di dalam membacakan masalah pelajaran. Tapi kalau kita di SD tidak punya tas ya, tenaga administrasi sekolah, adalah bagaimana sekarang membenahi 8 standar nasional pendidikan yang ada di sekolah kita. Jadi bukan supervisi itu. Kalau supervisi manajerial itu adalah tugasnya pengawas ya. Kepala sekolah memang itu kepada akademik. Tapi di dalam konteks penelitian tindakan sekolah, maksud saya itu harus tidak melulu kepada akademik, tetapi juga bisa arahnya kepada tugas-tugas manajerial. Next Pak Jan. Nah, inovasi-inovasi yang dilakukan kepala sekolah maupun pengawas sekolah banyak kurang relevan dengan kebijakan-kebijakan bagi pemerintah. Nah, sekarang masalahnya apa? Yang diusung oleh kepala sekolah itu sudah tidak match, sudah tidak mengenal dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, sejogjanya yang diharapkan adalah di dalam permasalahan-permasalahan yang akan diungkap sebagai rancangan PTS itu sebaiknya harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Nah, atau isu-isu terkini ya. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, saya mau tanya isu-isu terkini yang Bapak Ibu ketahui sekarang ini apa? Terkait dengan pendidikan ya, di persekolahan. Pembelajaran daring. Pembelajaran daring, oke. Apalagi? PPDB, penerimaan peserta didik baru, oke. Apalagi? Apalagi? Ya, pembelajaran daring luring, PPDB, apalagi full day school, apalagi? Apalagi? Yang terkait dengan isu-isu terkini, terkait dengan penerapan kurikulum, ya, kurkilas, ya, ya, pergeseran dari KTSP ya dari 2006 ke 2013. Yang waktu sebenarnya 2013 itu ya sebenarnya KTSP juga, ya itu ya, ini persoalan level istilah. Nah, kemudian apa lagi? Apa? Ya, SPNI yang sekarang dikerjakan oleh teman-teman dari NPNP ya. Nah, itu yang sudah tiap 3 bulan itu sering melakukan monitoring monet ya, sistem penjaminan mutu internal itu. Saya kira banyak yang sebenarnya bisa kita jadikan rancangan ya. Jadi raw inputnya, bahan mentah maksud saya, dari hal-hal yang seperti itu yang bisa kita kaitkan dengan kebijakan terbaru dari Kemendikbud. Itu yang sebenarnya bagus Bapak Ibu. Itu yang sebenarnya bagus untuk dijadikan permasalahan. Saya kira banyak. Jadi untuk memudahkan, lihat saja 8 standar nasional pendidikan ya. EDS. Kalau tidak rapor mutu. Nah, lebih gampang lagi karena nilainya sudah ada di situ skornya ya. Dari misalkan 1 menuju ke 2, 2 menuju ke 3, 3 dan menuju ke 4 ya. Seperti itu. Kalau dia ada yang masih di bawah 3, nah itu yang harus kita perbaiki. Mana nilai yang paling terendah skornya. Nah, itu yang sebenarnya paling bagus untuk kita jadikan ya betul sekali bahan untuk rancangan penelitian tindakan sekolah. Saya kira Bapak Ibu sudah pintar semua, jago-jago semua itu kepala sekolahnya tinggi moncong. Nah, untuk merespon permasalahan-permasalahan tersebut, PTK dan penulisan praktik terbaik kepala sekolah maupun pengawas kedepannya itu perlu memprioritaskan
gagasan-gagasan inovatif yang potensial untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah. Oke, next. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, supervisi 8 standar nasional pendidikan. Nah, tema-tema ini. Tapi sebenarnya ini kajiannya lebih banyak menyentuh tugas pengawas. Ya. Tapi Bapak Ibu paling tidak itu harus mengetahui, karena Bapak Ibu sudah dibina oleh pengawasnya bagaimana 8 standar nasional pendidikan ini itu bisa cepat dipenuhi, ya. Seperti tadi yang misalkan 2 itu menuju ke 3, 3 menuju ke 4. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah didampingi pengawasnya masing-masing, ya. Nah, ada pendampingan yang dilakukan oleh pengawas masing-masing yang kemudian nanti akan dimonet oleh teman-teman dari LPMP, ya. Itu melalui STMI, ya. Ada namanya sistem jaminan mutu internal. Saya kira nanti persoalan ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Bu Irma bisa melanjutkan. Ya, kami tim pitching. Terima kasih Pak Anja. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Anja. Saya hanya menyambut saya karena intinya adalah tadi Pak Anja sudah menjelaskan bahwa ketika kita berbicara mengenai tindakan kelas, pasti terdapat banyak tema atau banyak isu-isu yang kemudian kita bisa lihat ketika misalkan, apalagi Bapak dan Ibu kan 1 tahun yang lalu kita tidak pernah tahu bahwa apa yang akan terjadi di tahun sekarang, ya kan? Kita sudah, pemerintah sudah membuat berbagai macam metode-metode untuk peningkatan proses belajar mengajar di sekolah, hanya karena kondisi yang memang tidak bisa kita perkirakan sebelumnya, akhirnya apa yang sudah direncanakan itu beralih kepada metode yang baru yang tidak pernah terpikirkan, misalkan. Tapi alhamdulillah, yang pastinya peningkatan IT dan yang lainnya itu sudah menjadi sasaran daripada pemerintah. Nah, di sini ada tema baru juga yang terkait mengenai inovasi perlu digagas untuk mengakselerasi pencapaian standar-standar tersebut. Nah, ini dia inovasi yang perlu digagas untuk mengakselerasi pencapaian standar-standar dari ke-8 standar nasional pendidikan. Dengan cara apa? Apa inovasi kita? Kira-kira dengan adanya misalkan ada perencanaan atau tahapan-tahapan yang harus kita lalui, atau misalkan ada hal yang harus kita tingkatkan dari sekolah itu, artinya kita harus meningkatkan bagaimana inovasi apa yang sekiranya bagus untuk kita laksanakan, atau model-model efektif yang seperti apa kira-kira yang ada di dalam benak Bapak Ibu, kemudian apa yang kira-kira Bapak Ibu sudah pikirkan. Nah, minimal setelah kita bertemu di ruangan ini, pulang nanti misalkan di sekolah Pak Anja, ya sebentar Pak Anja juga akan menjelaskan bagaimana caranya misalkan kita membuat, kemudian intinya adalah tadi dijelaskan sebenarnya ada hal yang misalkan kita hanya kurang percaya diri, ya kan? Saya tidak pernah melakukan misalkan penelitian tindakan sekolah sebelumnya, oleh karena itu kita langsung mematuk bahwa saya tidak bisa, ya kan? Padahal sebenarnya semua bisa, hanya saja kita kurang percaya diri, atau misalkan kita belum mencoba, belum berani mencoba. Saya mulai dari tahapan apa, ya kan? Apakah langsung misalkan kalau kita melihat hasil penelitian tindakan sekolah yang misalkan teman kita sudah lakukan dengan setebal ini, pasti kita berpikir, wih susahnya itu. Padahal kita belum lihat bagaimana rancangannya, kemudian kita mulai dari apa. Nah itu sebentar yang akan dijelaskan oleh Pak Diansa lebih lanjut. Kemudian di sini kepala sekolah dan pengawas sekolah yang pernah melakukan inovasi dan supervisi SNP perlu menetapkan desain dan implementasi inovasi dalam praktik terbaik. Nah, di sini pengawas dan kepala sekolah juga dalam artian perlu dukungan Pak ya, perlu dukungan dari kepala sekolah dan pengawas dalam misalkan guru untuk melakukan penelitian tindakan sekolah. Lanjut Pak. Ya, ini pendidikan penguatan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter di sini penguatan pendidikan karakter di sini mengacu pada
pendidikan karakter termasuk bagian integral dari proses pendidikan di sekolah secara keseluruhan. Nah, kemudian berbagai strategi telah dikembangkan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter baik melalui pembelajaran di kelas dan luar kelas. Namun demikian, strategi pendidikan karakter tersebut belum teruji efektif di lapangan. Nah, di sini kita lihat bahwa ada implementasi pendidikan karakter baik yang kita temukan di dalam kelas maupun yang ada di luar kelas. Artinya bukan hanya berfokus pada di dalam kelas saja, tetapi ada hal-hal yang kiranya menarik yang bisa kita jadikan tema, yang itu pun kalau misalkan ada di dalam lingkup sekolah tersebut. Nah, kemudian PTS perlu diarahkan untuk mengembangkan model-model pendidikan karakter yang efektif. Nah, penguatan pendidikan terkait dengan pendidikan karakter di sini artinya kan kita melihat bahwa banyak sebenarnya tema-tema atau misalkan isu-isu terkait pendidikan karakter yang terus menerus yang menjadi persoalan utama ya dari peserta didik, bukan hanya mengenai proses pembelajaran bagaimana caranya itu bisa tercapai, tetapi kembali lagi bagaimana dengan pendidikan karakter yang ditanamkan kepada peserta didik. Nah, kalau yang persoalan ini mungkin Pak Ardiansa lebih paham. Kemudian di sini kepala sekolah dan pengelola sekolah yang pernah membina pengembangan dan mengimplementasikan inovasi pendidikan karakter perlu memaparkannya dalam dokumen praktek terbaik. Ya. Nah, kemudian di sini ada juga tema-tema yang terkait implementasi pendidikan abad 21. Nah, sekarang kan kita sudah masuk ya. Di sini persoalan persaingan global yang menjadi warna kehidupan di abad ke-21 menuntut individu untuk memiliki sejumlah keterampilan. Ya, artinya keterampilan di sini yang harus ditonjolkan oleh peserta didik, bukan hanya persoalan menjadi yang sebelumnya misalkan dia tidak tahu 1 tambah 1 itu sama dengan berapa, ya kan? Tetapi di sini dilihat sebenarnya bukan hanya persoalan itu, tetapi keterampilan apa yang seharusnya ya kan ditanamkan atau dipacu peserta didik sehingga setelah keluar nanti dia sudah bisa misalkan kalau SD setelah dari sini misalkan kita sudah bisa anak tersebut sudah memiliki kemampuan apa, kompetensinya di bidang apa, apalagi kalau misalkan sudah tamat SMA yang pastinya ketika misalkan memilih ke jenjang yang lebih tinggi ya, artinya dia harus menyesuaikan sebenarnya keterampilan apa yang sudah dia miliki, ya kan? Kemudian di sini ada isu lain sangat penting kepala sekolah untuk menggagas dan melaksanakan inovasi pembinaan sekolah dan guru dalam mengimplementasikan keterampilan abad 21 dalam program sekolah. Ya. Kemudian kepala sekolah dan pengawas sekolah yang pernah membina mengintegrasikan keterampilan abad 21 dalam program sekolah perlu mengembangkan dalam dokumen praktik terbaik. Ya, ini adalah isu-isu yang bisa kita angkat yang terkait mengenai implementasi pendidikan abad 21. Kemudian pengembangan literasi peserta didik. Nah, ini pengembangan literasinya. Nah, kalau berbicara mengenai pengembangan literasi, artinya manusia di sini manusia yang hidup di era perkembangan iptek dan ekonomi yang sangat pesat seperti saat ini berada dalam lingkungan teknologi maju yang hadir di hadapan termasuk teknologi informasi dan komunikasi TIK-nya. Ya, berkenaan dengan TIK. Kemudian generasi muda yang hidup di masa kini perlu literat atau melek, ya kan, tidak terbatas pada kemampuan membaca, melainkan lebih luas daripada itu. Jadi bukan hanya membaca, artinya lepas ketika sudah membaca selesai, tidak. Artinya bagaimana caranya peserta didik itu dipacu, maksudnya di sini untuk bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami daripada bacaan yang sudah dia baca. Ya, ini satu
ini satu tema juga yang cukup menarik, apalagi misalkan kita mau terapkan misalkan di SD, di SMP, ya. Kemudian yang pengembangan literasi, ini masih sambungan Pak ya? Nah, terkait inovasi dalam supervisi program peningkatan literasi peserta didik perlu digagas oleh kepala sekolah dan pengawas dalam bentuk PTS. Nah ini dia, inovasi supervisi program peningkatan literasi peserta didik perlu digagas oleh kepala sekolah. Ini terkait mengenai literasi peserta didik. Kemudian pengalaman dalam pelaksanaan tugas supervisi terkait pengembangan literasi peserta didik perlu untuk dituliskan sebagai praktik terbaik kepala sekolah dan pengawas. Betul sekali bahwa pengalaman dan pelaksanaan tugas supervisi terkait pengembangan literasi, ya kan, itu perlu untuk dituliskan sebagai praktik terbaik dari kepala sekolah maupun pengawas. Nah, kadang-kadang kita sudah melakukan hal ini semua, tapi kita tidak berpikir bahwa sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu bisa diangkat, ya kan? Itu bisa diangkat sebagai penelitian tindakan sekolah. Ya, ini dia yang apa yang tadi kita sudah bahas sama-sama. Kemudian bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi ide-ide menarik. Kemudian saya yakin Bapak dan Ibu di sini idenya mungkin ada yang lain selain daripada apa yang sudah kita bahas sama-sama tadi. Minimal dari tema-tema tersebut memacu kita atau mungkin bisa mengingatkan kembali sebenarnya saya ini cocok untuk meneliti tindakan sekolah di dalam kelas saya dalam tema apa, ya kan? Apalagi sebentar Pak Ardiansa, Pak Rijal juga bisa menyampaikan bahwa seperti apa misalkan kita mulai dari mana ketika misalkan kita mau melakukan penelitian tindakan sekolah. Ya, kemudian yang kelima itu perpanjangan jam sekolah atau full day school. Ya, sepertinya Bu kalau di Malino itu sudah ada full day schoolnya? Belum ada nih. Iya, belum ada. Berarti full day school itu memang di Makassar dan di Goa itu lagi belum keseluruhan sekolah. Ada beberapa sekolah yang menjadi sekolah contoh yang kemudian nanti akan dijadikan dijadikan tolak ukur untuk diaplikasikan pada sekolah lainnya. Jadi seperti di Kabupaten Goa itu, seperti di, mohon maaf kayaknya sudah mulai. Ya, seperti di Kabupaten Goa itu Bapak Ibu saya pernah meneliti juga terkait full day schoolnya. Ternyata di Kabupaten Goa ada beberapa sekolah contoh ya Bapak Ibu, mungkin ini ada beberapa sekolah contoh yang dijadikan model, ya kan, terkait pengaplikasian full day school tersebut, ya kan, full day school tersebut, tetapi belum secara keseluruhan karena ada juga sekolah yang merasa tidak mampu mengaplikasikan sistem tersebut, ya. Di sini kita bisa angkat juga perpanjangan jam sekolah. Mengenai gagasan tentang perpanjangan jam sekolah telah diluncurkan sebagai upaya peningkatan peran sekolah dalam proses pendidikan secara lebih menyeluruh bagi peserta didik. Kemudian wacana yang berkembang di masyarakat tentang full day school akhir-akhir ini mengarah pada antisipasi pengelolaan program pendidikan di sekolah dan penanganan dampak negatif yang mungkin timbul dalam implementasi tersebut. Ya, masih ada yang lain? Ya, masih terkait mengenai perpanjangan jam sekolah atau full day school. Di sini, oleh sebab itu kepala sekolah telah mengimplementasikan full day school serta pengawas sekolah yang melakukan supervisi terhadap implementasi full day school perlu memaparkan pengalaman dalam konteks ini dan tulisan praktik terbaiknya. Nah, kemudian pengalaman berharga tersebut dapat menjadi rujukan bagi sejawat kepala sekolah dan pengawas sekolah yang akan terlibat dalam pengelolaan dan supervisi full day school. Nah, setelah mungkin yang diaplikasikan dari beberapa sekolah contoh, itu bisa menjadi
bahan atau misalkan menjadi tolak ukur keberhasilan daripada program tersebut. Jadi menjadi tantangan tersendiri bagi kepala sekolah, apalagi pengawas sekolah, di mana dia bukan hanya mengawasi satu sekolah ya Bu, yang maksudnya sistemnya yang sama, tetapi ketika misalkan adanya program yang baru, otomatis ada beberapa sekolah yang mungkin yang menjadi contoh atau model, kemudian nanti akan diaplikasikan ketika model sekolah itu yang model sekolah yang awal ini dirasa berhasil, artinya perlu untuk dilaksanakan secara keseluruhan untuk semua sekolah. Ya. Nah, ini dia contoh-contoh tema kajian prioritas untuk PTS dan praktiknya. Nah, di sini isu kebijakannya seperti supervisi 8 standar nasional pendidikan, ya kan? Kemudian tema kajian PTS dan penulisan praktik terbaik di sini bisa ditangkap juga sebagai misalkan strategi efektif pemberdayaan MGMP tingkat sekolah. Kemudian model kemitraan sekolah dan lembaga terkait untuk meningkatkan mutu lulusan. Kemudian di sini juga ada isu kebijakannya penguatan pendidikan karakter, di mana tema-tema kajian PTS-nya dan penulisan praktik terbaiknya bisa kita lihat di sini. Kemudian isu kebijakan lainnya itu implementasi pendidikan abad 21, kemudian pengembangan literasi peserta didik, dan model pelaksanaan full day school. Nah, jadi inilah tema-tema tadi kita sudah bahas bersama mengenai apa itu isu-isu kebijakan yang ada di dalam pendidikan, apalagi khususnya persekolahan. Kemudian di sini ada tema-tema kajian PTS dan penulisan terbaik, penulisan praktik terbaik. Ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini secara gamblang dan secara cepat saya bahasakan seperti itu, disampaikan terkait dengan kenapa kita harus melakukan penelitian tindakan sekolah. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya ingin bertanya, bukan Ibu yang tanya saya, justru saya bertanya. Dulu waktu Ibu, Bapak Ibu sebelum menjadi kepala sekolah pernah melakukan penelitian tindakan kelas. Ya, jadi kenapa kita tidak masuk di ranah itu menjelaskan apa itu PTK atau PTS, apa itu langkah-langkah, karena menurut kami Bapak Ibu kurang lebih sudah memahami hal itu. Ya, sudah memahami bagaimana sih langkah-langkah dari penelitian tindakan itu. Ya, masih ingat Bapak Ibu, ada yang masih ingat? Kita mengenai istilah siklus 1, siklus 2, ya. Kurang lebih seperti ini juga. Tapi yang kita bahas hari ini adalah tim Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi kita namakan adalah penelitian tindakan sekolah. Jadi saya dudukkan dulu seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sehingga penelitian tindakan sekolah. Nah, ini salah satu syarat Bapak Ibu naik pangkat adalah memiliki karya ilmiah. Nah, yang paling cocok dilakukan adalah penelitian tindakan sekolah, karena itu hari-hari Bapak Ibu lakukan. Ingat apa yang paling menarik yang diingat di selain siklus Bapak Ibu? Ada masalah dan ada tindakan. Nah itu, ada masalah, ada tindakan atau tidak. Ada rencana tindakan. Nah, inilah yang kemudian yang kita mau lakukan hari ini. Yang dijelaskan tadi adalah kurang lebih seperti apa Bapak Ibu isu-isu yang kemungkinan atau yang muncul di tengah-tengah kita sebagai kepala sekolah. Ya. Kemudian yang keempat terkait dengan pendidikan abad 21, ini yang mungkin diajarkan pada saat penguatan kepala sekolah. Kemudian full day school. Ini isu-isu baru, masih banyak lagi isu-isu lain yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah kita mencoba menstimulus Bapak Ibu, atau mencoba membangkitkan daya pikir Bapak Ibu
melalui praktek lembar kerja. Jadi ada lembar kerja yang kita akan coba isi terkait dengan bagaimana menyusun pra-usulan penelitian tindakan sekolah. Jadi lebih bagus kita praktek, kita tahu seperti apa isu-isu yang bisa kita munculkan. Nah, tadi pengantarnya adalah 8 yang bisa dan bisa juga lebih. Tentunya harapan kita adalah penelitian tindakan sekolah di latihan ini terkait dengan sekolah Bapak Ibu. Jadi yang diambil sekolahnya misalnya ini SD. Jadi kita pasangkan di sini adalah latihan penyusunan pra-usulan penelitian. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, apa yang kita akan temui. Nah, sebelum berproses ceritanya ini. Nah, di sini kita mencoba untuk menstimulus atau mencoba membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk menemukan sebenarnya apa sih masalahnya. Nah, mari kita lihat di atas Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah pegang. Nah, ini nama dan golongan ini kan diisi berdasarkan biodata Bapak Ibu. Kemudian judul penelitian di bab 1, judul penelitian tindakan yang paling tidak memuat siapa yang dikenai tindakan. Kemudian yang kedua, apa yang akan ditingkatkan melalui tindakan tersebut dan apa tindakan yang akan dilakukan. Nah, contoh upaya peningkatan kemampuan guru matematika SMA dalam mengevaluasi hasil belajar siswa melalui lomba karya di Kota Bandung. Ini contoh. Kemudian contoh kedua, peningkatan kemampuan menyusun RPP melalui workshop bagi guru bahasa Inggris SMA di Kota Batu. Ini hanya contoh. Nah, isilah rancangan judul PTS Anda. Siapa yang akan dikenai tindakan? Siapa yang dikenai tindakan? Itu dulu kita pikirkan. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, siapa yang dikenai tindakan? Nah, misalnya Bapak Ibu menuliskan saya mau guru. Nah, tapi kita tulis yang saya mau kenai tindakan, yang mau kenai tindakan itu adalah apakah siswa, apakah guru, apakah tenaga pendidikan, atau malah sekolahnya. Ini kan manajerial. Tadi dikatakan kalau itu yang Bapak Ibu suka terkait dengan akademiknya. Sekarang kira-kira kalau di manajerial apa yang Bapak Ibu ditanya? Yang guru. Nah, sekarang Ibu menuliskan guru. Bapak Ibu menuliskan guru. Nah, apa yang akan ditingkatkan melalui tindakan tersebut? Apa yang akan ditingkatkan? Banyak kalau dulu banyak. Ya, silakan Pak. Ya.